Selamat pagi Bu Lusvia. Ya, selamat pagi Bu Cornelia. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Ya, puji Tuhan sehat. Ini agak mending lah. Ini ada libur beberapa hari jadi agak refresh lah sedikit. Oh ya, puji Tuhan. Ini maaf saya mengganggu waktunya Ibu. Iya. Saya ingin melakukan wawancara untuk memahami terkait pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Iya, betul Bu. Ibu Lusvia sebagai Kepala SMK Negeri 1 Linggang Bigung. Ya. Ibu juga memiliki tugas lain selain Kepala Sekolah, jadi anggota PPS Bu ya? PPK. PPK, wah sangat padat sekali. Ya, ini detik-detik mau menjelang hari H memang agak full. Ibu juga aktif di gereja saya lihat. Iya, benar Bu. Dari semua kegiatan yang Ibu lakukan, ikuti itu otomatis banyak sekali masalah-masalah yang Ibu temui. Iya, betul. Oke. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Iya, jadi kalau ditanya bagaimana cara mengidentifikasi, yang pasti kita harus mengumpulkan fakta terlebih dahulu. Jadi ketika ada masalah atau kasus, baik itu yang dilema etika maupun yang bujukan moral, maka yang saya lakukan yang pertama sekali itu adalah mengumpulkan fakta. Mungkin itu bisa faktanya itu kalau masalah seperti di sekolah itu dengan bertanya kepada wali kelas, lalu bertanya kepada rekan-rekan guru, bertanya kepada waka, dan tentunya guru BK juga tidak terlepas. Ya, seperti itu caranya mengumpulkan faktanya, Bu. Ya. Oke, berarti cara Ibu mengumpulkan fakta dengan bertanya ke wali kelas, ke guru-guru, ke BK, dan ke waka, Bu ya? Iya, Oke. Nah, kira-kira ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut. Bagaimana menjalankan pengambilan keputusan? Iya, yang pertama yang biasa saya perhatikan itu adalah aturannya dulu. Jadi kan dalam pengambilan keputusan, apalagi kita di lembaga pendidikan seperti itu kan ada aturan yang menaungi kita. Jadi seharusnya keputusan yang diambil itu tidak boleh terlepas atau melanggar dari peraturan tersebut. Baru yang berikutnya juga adalah tidak terlepas dari diskusi atau musyawarah. Jadi kita bisa berdiskusi dengan rekan-rekan kita, rekan kerja yang ada di sekolahan, seperti itu. Berarti ini yang pertama, memperhatikan aturan dan melakukan diskusi dengan rekan-rekan di sekolah. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya, dalam pengambilan keputusan itu diawali dengan yang pertama kan kita harus mengumpulkan fakta seperti di awal tadi ya Bu ya. Baru yang selanjutnya adalah bermufakat atau berdiskusi dengan rekan-rekan, karena kalau kita mengumpulkan fakta itu pun itu tidak bisa kita lakukan mendengar secara sepihak begitu kan. Jadi ada beberapa pembanding nanti kita mengumpulkan informasi-informasi terkait tentang kasus tersebut, lalu setelah itu kita berdiskusi dengan rekan yang kita anggap memang dia bisa dikatakan, bisa diharapkan seperti itu. Artinya kan pasti di dalam sebuah lembaga itu kita kan memiliki ada kedekatan atau bisa semacam yang kita anggap sebagai panutan seperti itu. Jadi baru berdiskusi dan mendengarkan, bercerita. Jadi melalui hal-hal tersebut lalu kita mengambillah keputusan. Yang pasti seperti di poin yang nomor 2 tadi, itu tidak boleh menyalahi aturan yang ada, seperti itu Bu. Oke, ini langkah-langkahnya tetap memperhatikan aturan. Iya. Setelah itu berdiskusi dan mendengarkan juga fakta-fakta atau pendapat dari rekan-rekan yang lain. Iya, benar Bu. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi kalau hal yang efektif ditanya terkait tentang hal yang efektif, itu kalau yang kami lakukan di SMKN 1 Linggang Bigung itu adalah
mengedepankan kekeluargaan. Jadi anggaplah Bu, ada sebuah kasus baik itu di siswa maupun di guru, yang selalu saya kedepankan itu adalah dengan kekeluargaan. Jadi seperti di awal tadi kita berdiskusi, kita melakukan dari hati ke hati seperti itu. Dan kalau misalnya masalahnya itu terkait tentang siswa, kan siswa di sekolah itu kan beragam tuh Bu. Ada nanti yang dari Mahulu, atau ada yang dari suku ibaratnya Tunjung atau apa. Yang biasa saya lakukan itu adalah melibatkan guru yang memang berasal dari situ. Misalnya ada guru kita yang memang mengerti dengan adat Tunjung, saya bawa dia. Jadi ketika datang orang tua atau berdiskusi dengan anak tersebut, kalau dengan menggunakan bahasa daerah itu kan pasti lebih klop begitu, dibanding dengan saya kan tidak begitu memahami bahasa di sini gitu. Jadi tapi tetap saya bawa, saya libatkan guru tersebut yang saya yakin dengan begitu itu kan kalau sudah dari hati ke hati pasti akan mendapatkan solusi. Yang tadinya emosi pasti akan luluh begitu. Seperti itu kira-kira hal yang efektifnya Bu, tetap mengedepankan kekeluargaan seperti itu. Mengedepankan kekeluargaan dan melibatkan guru yang memang paham dengan bahasa. Memang sih salah satu kunci komunikasi kesamaan bahasa. Iya benar Bu. Jadi orang masih menganggap wah ini ada kedekatan nih. Jadi kalau udah dipasang bahasanya kan orang itu pun oh udah begitu kan. Benar, oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya, yang kalau ditanya tentang tantangan ya Bu ya, tantangannya yang pasti yang pertama itu adalah kadang perasaan kita. Kita kan mengambil, belum tentu yang kita ambil keputusan itu adalah bisa menyenangkan semua orang ya. Jadi yang pertama pasti tantangannya adalah perasaan kita. Tapi nggak mungkin kita selalu membawa perasaan. Jadi yang tetap kita lakukan adalah mengacu bagaimana hal tersebut bisa memang diselesaikan. Memang kalau efek atau masalahnya yang nanti diterima atau tidak itu pasti ada ya Bu ya, tapi masalah itu harus kita segera selesaikan. Lalu kalau dari sisi siswa, tantangannya itu yang biasanya itu adalah susahnya kita berkomunikasi dengan orang tua, karena kalau masalah dengan anak itu kan Bu pasti kita selalu melibatkan orang tua tuh. Kalau anak itu ibaratnya masalahnya sudah semakin ini, pasti kita bawa dengan orang tua. Nah, kecenderungan kalau kita di Linggang Bigung itu Bu, banyak anak-anak itu ngekos. Jadi datang ada yang dari Mahulu atau bahkan juga dari arah dalam sana yang sinyal itu agak susah. Jadi tapi dengan segala upaya, apakah dengan pendekatan, mungkin ada satu kampungnya yang memang satu kampung anak tersebut, baru kita lakukan komunikasi. Jadi itu Bu, yang pertama adalah mungkin dari segi perasaan kita. Lalu yang kedua itu adalah komunikasi dengan orang tua itu oleh karena jarak sih Bu. Ya, jarak antara orang tua dengan kita, kadang sinyal juga tidak begitu ada kan, itu jadi tantangannya Bu. Tantangan terbesar di diri Ibu ini menyangkut perasaan. Tantangan terbesar dengan orang tua menyangkut komunikasi. Komunikasi. Komunikasi itu hampir dialami semua sekolah. Karena kita nih daerah-daerah yang susah sinyal. Walaupun ada sinyal, tapi kan kadang orang tuanya sibuk juga. Guru susah berkomunikasi dengan orang tua. Oke. Pada saat Ibu menyelesaikan masalah, apakah memiliki tata kala atau jadwal tertentu? Atau apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya? Iya, kalau saya menghadapi sebuah masalah itu Bu, kebiasaannya yang dilakukan adalah langsung menyelesaikan seperti itu. Tapi yang pasti tidak semua memang masalah-masalah itu saya yang eksekutornya gitu ya. Jadi kalau di sekolah itu
ada kalanya masalah-masalah itu yang tidak pernah sampai kepada saya, tapi bisa diselesaikan oleh waka. Jadi saya persilahkan. Tapi kalau mereka sudah ibaratnya meminta, ibu ini begini, saya sudah melakukan pemanggilan orang tua, tidak juga begini-begini, atau ada masalah-masalah yang lain yang memang harus saya ambil, langsung saya ambil tindakan juga begitu Bu. Tapi intinya kan tetap mengambil langkah yang tadi yang belum gitu. Tidak menunggu waktu yang tepat atau berschedule. Kalau kita memang bisa melaksanakan, karena masalah itu kan tidak mungkin kita biarkan kan Bu. Nah, nanti akan menjadi bola panas, atau nggak tahu kita besoknya kita itu ada agenda apa. Jadi itu kebiasaan saya, memang saya langsung menangani seperti itu. Oke. Tapi yang prosedur yang pertama dilakukan waka ini atau wali kelas melakukan pemanggilan dulu ke orang tua. Benar. Nanti kalau memang tidak ada jalan keluar, baru ibu ya membantu. Betul. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tadi, Bu? Iya, ada Bu. Pasti kita membutuhkan orang lain kan. Dan kalau prinsipnya saya sih, di sekolah itu ada yang bisa saya sebutkan sebagai panutan, begitu, guru senior seperti itu Bu, yang sudah ada di sekolah itu, dan yang saya memperhatikan memang dari segi apa namanya, dari segi etos kerjanya atau apa segala macam, yang memang dia bisa dijadikan sebagai panutan. Jadi itu sangat membantu saya dan mempengaruhi seperti itu. Jadi ada di situ termasuk guru-guru yang senior, bahkan waka itu ada waka-waka tertentu yang memang saya anggap bisa membantu saya seperti itu. Jadi tidak saya sendiri, pasti ada yang membantu saya. Begitu. Jadi yang ibu libatkan ini guru senior dan waka, karena mereka akan bijak membantu ibu untuk mengambil keputusan, Bu. Oke, yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan tadi? Iya, jadi dalam pengambilan sebuah keputusan yang menjadi pelajaran penting yang terus saya lakukan itu adalah ketika mengambil keputusan itu tidak terburu-buru. Jadi perlu kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, dan perlu juga ketika mengambil keputusan itu kita memperhatikan ini ya, efek-efeknya. Kan ada seperti yang tiga yang kita pelajari itu, yaitu masa jangka pendek versus jangka panjang. Jadi ke situ juga harus kita pikirkan. Jadi intinya Bu, tidak terburu-buru untuk menyelesaikan sebuah masalah dan mengambil keputusan itu. Lalu yang kedua adalah musyawarah, karena itu adalah nilai kebajikan yang harus kita junjung tinggi di negara kita. Jadi seperti itu kira-kira Bu. Oke. Jadi ini saya petik tadi yang bisa ibu ambil. Yang pertama, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Yang kedua, komunikasi atau musyawarah. Benar Bu. Yang ketiga, memperhatikan efek efeknya ke depan ya Bu. Baik, terima kasih Bu Lucia atas waktunya. Ibu telah memberikan banyak sekali penjelasan dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Semoga saya dapat menerapkan sebagai pemimpin pembelajaran ke rekan sejawat atau ke siswa. Terima kasih banyak atas waktu Ibu. Tuhan memberikan keberkahan atas ilmu yang Ibu berikan. Terima kasih Bu Lucia. Terima kasih Bu, sukses juga Ibu Cornelia ya. Selamat siang Ibu Yuli. Selamat siang Bu Cornelia. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu? Saya juga sehat. Walaupun kondisi cuaca sekarang kadang hujan, kadang panas. Iya benar. Tapi untung tidak hujan terus-terusan Ibu ya. Iya. Kalau di Longiram udah banjir. Libur dong Bu. Oke. Saya minta maaf untuk mengganggu waktu Ibu nih. Enggak kok. Oke, saya ingin melakukan wawancara untuk memahami terkait pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan.
Ibu Yuli sebagai Kepala SMA Negeri 1 Longiram, Ibu juga memiliki tugas-tugas yang lain, yaitu sebagai pengajar praktik, menjadi narasumber. Jadi otomatis banyak sekali masalah-masalah yang Ibu temui selama ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Oke, baik. Kebetulan Ibu ini kan alumni guru penggerak angkatan 4 ya. Benar. Jadi angkatan pertama di Kabupaten Kutai Barat. Berbicara dilema etika dan bujukan moral, lebih simpelnya, lebih gampangnya itu gini. Saya kalau memaknai dilema etika itu benar versus benar. Jadi nilai kebajikan itu benar versus benar. Tetapi kalau bujukan moral, di situ ada unsur benar dan salah. Itu aja cara simpelnya. Oke. Ibu CGP angkatan 4 ya? Ya. Oke. Angkatan pertama di Kutai Angkatan Barat. pertama. Oke. Nah, kira-kira ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Ya, sebagai pemimpin pembelajaran itu hampir setiap hari ya kita dihadapkan dengan dilema etika dan bujukan moral. Ketika kita sudah dihadapkan dengan nilai kebajikan dua sama-sama gitu. Saya punya 4 kuadran Bu Juni ya. Jadi yang pertama adalah penting dan genting, penting gak genting, gak penting tapi genting, gak penting dan gak genting. Nah, itulah yang saya skala prioritaskan. Mana yang lebih diutamakan? Ya yang penting dan genting karena harus disegerakan. Gitu. Dari Mau diulang? Nggak usah. Dari keempat kuadran tadi, yang Ibu utamakan itu penting dan genting. Nah, Iya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk pengambilan keputusan tadi ya. Ya. Baik. Kalau ya secara teoritis ya, itu kan ada 9 langkah. Benar. Sudah sampai situ mau Sudah, Bu. Sudah ya. Sebenarnya kalau di lapangan tidak semuanya Ibu harus mengikuti itu, tetapi dengan membaca, kemudian Ibu juga melihat kepala sekolah yang sudah senior gimana sih pengambilan keputusan itu. Biasanya Ibu itu tidak harus dari Ibu sendiri. Langkah-langkahnya yang harus Ibu lakukan, biasanya Ibu duduk bersama dengan 4 wakaf. Jika itu memungkinkan, Ibu mengajak semua warga sekolah. Itu sudah biasa Ibu lakukan untuk hal-hal yang sifatnya dilema etika, karena dilema etika itu nanti goalsnya adalah ke siswa sebenarnya. Tapi kalau bujukan moral nggak ada sangkut pautnya dengan siswa. Gitu. Itu contohnya ya. Kalau yang bujukan moral itu kan lebih ke misalkan nih ada nih dana taktis untuk misalkan acara reuni akbar kemarin. Nah sisanya untuk apa nih? Kan sudah di SPJ-kan semua. Bisa nggak ini sisanya untuk kita makan-makan? Gitu. Kan sebenarnya secara aturan kan nggak boleh tuh. Tapi ya itu tadi, makanya kita ada benar dan salah di situ. Tetapi kalau dilema etika, dia lebih ke sama-sama benar nih dua-duanya. Kalau contohnya misalkan kemarin ada anak didik saya, waktu PPDB itu orang tuanya sampai ke ruangan, itu minta permohonan untuk ini keringanan biaya. Jadi waktu itu kami sepakat bahwa anak ini memang butuh bantuan gitu. Jangan sampai anak ini tidak sekolah. Kan sebenarnya di satu sisi anak ini pengen sekolah tapi nggak ada biaya. Di sisi yang lain kami nggak boleh menolak meskipun anak ini tidak punya biaya. Gitu. Nah di situ ada 9 langkah itu sebenarnya sudah saya terapkan. Tetapi itu tadi untuk pengambilan keputusan biasanya saya duduk bersama. Tidak serta-merta harus saya semuanya gitu. Tetapi jika itu memang urgent dan harus segera gitu ya. Terkadang saya ya itu tadi harus yakin dan mantap bahwa keputusan ini adalah terbaik untuk semuanya. Gitu. Berarti selama ini Ibu melibatkan wakaf betul. dan juga guru-guru untuk pengambilan keputusan. Oke. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif kasus dilema etika itu saya langsung ke contoh aja ya. Misalkan nih pasti deh di semua sekolah tuh ada yang namanya anak yang butuh perhatian khusus ya. Ya misalnya kan ada anak yang jangankan ini apa mau sekolah. Kadang orang tua sama anak ini beda. Orang tuanya pengen anaknya sekolah, anaknya nggak pengen sekolah. Nah, ini yang terjadi baru kemarin. Jadi langkah taktis yang saya lakukan adalah
pembinaan dulu si adiknya ini. Pembinaan sekali, 2 kali, 3 kali, ternyata masih tidak masuk sekolah. Biasanya guru BK nih yang turun tangan langsung. Kemudian koordinasi dengan wali kelas. Naik lagi ke waka kesiswaan. Terakhir baru ke saya. Ke saya pun itu saya minta didatangkan orang tua dan siswanya. Disitulah kami akan menemukan win-win solution, di mana si adik ini sebenarnya bakat minatnya, saya sampaikan ke orang tua, itu di seni. Karena dia suka pameran kemana-mana, dia ikut kegiatan seni di mana-mana. Sementara si ibu ini minta anaknya harus sekolah gitu. Passionnya si adik itu bukan sekolah, tapi dia lebih ke seni. Akhirnya kami kemarin sepakat memberikan win-win solution, solusi terbaik si adik dapat ijazah tanpa sekolah kan. Kalau yang paket itu nggak ada setiap hari ya, atau ke SMA swasta lah. Meskipun sebenarnya si adik tadi ini harus sekolah sebenarnya, mau itu di swasta ataupun di paket. Gitu. Nah di situ ada nilai-nilai kebajikannya dan itu benar-benar semuanya. Itu sih. Apakah orang tuanya menerima? Karena kita kan nggak boleh maksakan benar sih. anak ya, karena bakat minat anak. Saya sudah sampaikan ke orang tua berdasarkan diagnostik dari BK, pengamatan kami sehari-hari, kenapa sih anak ini tidak sekolah, dan hampir kami menerima itu surat ini, dispensasi dari sanggar-sanggar yang si adik ini ikuti. Orang tuanya nggak tahu. Gitu. Jadi akhirnya dari situlah orang tua paham bahwa oh anakku ini memang ternyata bakatnya di seni gitu. Nggak bisa dipaksakan. Alhamdulillah sekarang sekolah anaknya, masih sekolah. Masih sekolah. Ya. Itu dilema etika yang iya, dilema etika. Ibu alami. Iya, baru-baru ini terjadi. Itu ada 4 tadi. Yang pertama pembinaan. Ya, pembinaan. Dibina dulu di BK. Ya. Nanti ke Waka, sampai ke ibu, kalau wali kelas. Wali kelas dulu ya, wali kelas sampai ke ibu, nanti ibu panggil. Belum, sebelum sampai ke saya, kalau itu memang nggak mempan, BK saya home visit ke rumahnya. Oke. Agak panjang ya? Iya, panjang banget. Karena sampai ketika 3 kali orang tua dipanggil ke sekolah tidak hadir, otomatis guru BK saya itu langsung home visit. Dan rekapan-rekapan yang tindakan yang sudah dilakukan, itu dikembalikan ke saya. Itulah pengambilan keputusan berdasarkan data. Lebih menguatkan gitu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, bicara dilema etika ini kompleks ya, karena nanti arahnya itu ke siswa sebenarnya. Jadi hal tantangannya itu biasanya di waktu. Waktu itu, nah tidak bertemunya antara siswa dengan guru BK, antara siswa dengan wali kelas, antara siswa dengan wakasis. Karena siswanya memang jarang. Ini saya contohkan siswa yang memang tidak mau sekolah, dia fokusnya ke seni gitu. Nah, makanya saya langsung mengambilkan contoh. Lebih mudah untuk dipahami. Jadi ya kendalanya waktu sih. Untuk bisa kesepakatan bersama, anak ini dipanggil. Kadang anak ini kan nggak mau datang gitu, nggak mau sekolah. Dalam 1 minggu itu, seminggu mungkin 2 kali. Namanya dia banyak show kan? Banyak kegiatan. Iya, banyak kegiatan tapi di luar. Sementara tata tertib di sekolah itu mewajibkan hadir kan? Benar nggak? Benar. Nah, itulah versus benar. Benar dari versi si anak, benar juga di versi kita secara tata tertib, kita wajib untuk pembinaan gitu. Jadi yang menjadi tantangan terbesar waktu. Iya. Waktu memanggil orang tua juga waktu. Benar. Kami bisa, orang tua nggak bisa. Orang tua bisa, kaminya tidak bisa. Waktu itu ada kegiatan. Jadi pas momennya kami bertemu, nah disitulah goalsnya. Akhirnya gitu ya. Pada saat ibu menyelesaikan masalah, apakah memiliki tata kalah atau jadwal tertentu? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Ya, lagi-lagi saya menyampaikan bahwa dilema etika, bujukan moral itu hampir everyday di sekolah. Setiap hari itu pasti ada. Nah, biasanya yang saya lakukan, saya koordinasi. Koordinasi itu biasanya wali kelas, guru BK 2 harus ada, wakasis ada, baru kita duduk bersama di ruangan. Nah, kira-kira apa nih dilema etika yang terjadi? Ternyata sebagian besar untuk di sekolah saya, itu ke anak-anak yang memang tidak mau sekolah. Sementara kita harus mengurangi anak yang putus sekolah. Dan nggak boleh putus sekolah. Karena amanat dari undang-undang itu kan 12 tahun. Kami dikatakan berhasil ketika kami bisa mengantarkan siswa itu sampai mendapatkan ijazah SMA. Di situ.
yang tadi tantangan itu. Ini tujuan utama guru untuk memutuskan rantai anak-anak putus sekolah. Iya, makanya kan saya biasanya sebulan sekali, kalau enggak 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu memang terjadwal. Kadang itu saya pernah 2 minggu sekali hanya untuk menanyakan adakah nilai kasus dilema etika mengandung nilai-nilai kebajikan itu yang kita alami. Karena itu arahnya pasti ke siswa kalau dilema etika itu. Kadang anak-anak sekarang ini semangat sekolahnya itu rendah. Iya betul. Karena mereka masih senang-senang. Iya. Apalagi SMP ya. Iya benar. Saya mengatakan semangat dulu, nikmati setiap proses, setiap jenjang itu ada pengalaman tersendiri. Beda lagi dengan SMA. SMA itu biasanya lebih ke ego. Karena kalau anak SMA itu, oh ini jati diriku nih. Contohnya gini, Bu aku nggak sekolah Bu, kenapa nak? Aku mending kerja di bengkel atau kerja di ponton atau ini anak-anak itu lebih tertarik untuk bekerja. Menghasilkan uang. Karena nah itu dia tadi, ketika anak menghasilkan uang, dia malas untuk sekolah. Lingkungan sih lebih. Benar. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini yang mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oke. Banyak sekali orang-orang yang mempengaruhi ya di situ ya. Ya, tentu saja karena sebagai pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah, saya khususnya tidak boleh serta-merta pengambil keputusan tuh oh ini kan saya kepala sekolahnya, harus saya nih. Enggak harus. Tetapi ada beberapa kasus yang memang harus saya tanpa melibatkan yang lain. Tetapi saya lebih sering ketika ada kasus dilema etika, saya lebih suka yang bersama. Pertama saya 4 langkah dulu. Jika memungkinkan, semua warga sekolah itu harus tahu. Kenapa? Karena nanti orang tua butuh informasi yang satu suara, jadi sama gitu. Tidak, oh itu katanya ini, jadi beda-beda. Nah, saya menghindari sebisa mungkin kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, itu kita semua satu suara. Ketika menyampaikan ke 3 pilar pendidikan ya, orang tua, wali, lingkungan atau masyarakat sekitar, bahkan kami warga sekolah itu sendiri. Gitu. Oh benar. Ini orang yang dilibatkan ibu, ada waka, ada seluruh warga sekolah, saya setuju. Karena kadang-kala kalau keputusan itu hanya melibatkan sebagian, nanti ada orang tua bertanya, ya, ibu benar sih? Benar nggak sih begini? Nggak tahu saya. Jangan sampai itu terjadi. Kadang benar, saya pernah mengalami hal itu karena tidak dilibatkan. Jadi pas ditanya, waduh kurang tahu saya. Iya benar. Karena kadang ini contoh simpel aja. Pengumuman masa libur. Kadang-kadang yang dipanggil itu ketua kelas. Iya, betul. Gurunya tidak disampaikan di grup. Jadi ketika orang tuanya bertanya ke walinya nggak tahu. Ini kan benar-benar sebenarnya. Iya, benar. Oke. Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Oke. Yaitu tadi. Kata kuncinya adalah pengambilan keputusan itu tidak mudah. Jadi kita memang harus lebih bijak, wise dengan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Karena kasus dilema etika ini hampir setiap hari itu pasti ada kalau di sekolah gitu. Jadi ya pengambilan keputusan itu tidak mudah. Harus banyak hal yang harus kita pikirkan, banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Bahkan ada 9 langkah itu ya. Kalau saya harus mengajari guru saya 9 langkah itu kayaknya enggak. Jadi makanya saya lebih ke melibatkan. Benar enggak ini? Kalau di mata masyarakat gimana nih? Ada 3 kan itu tadi ya. Kalau di teori, ya itulah yang saya selip-selipkan supaya guru-guru saya juga paham. Ternyata pengambilan keputusan itu tidak semudah itu gitu. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, ada banyak hal yang harus benar-benar dipikirkan dengan sangat matang gitu. Saya suka kata-kata nih, penutup pengambilan keputusan tidak mudah. Tidak mudah. Karena sebagai seorang pemimpin harus bijak mengambil keputusan. Betul, nanti kalau kita berat sebelah atau salah mengambil keputusan, dikira fatal, dikira memihak. Oke. Terima kasih Ibu Yuli atas waktunya. Ibu telah memberikan banyak sekali pemahaman kepada saya bagaimana pengambilan keputusan
ya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Semoga saya dapat menerapkan sebagai pemimpin pembelajaran pada murid saya atau rekan sejawat. Semoga apa yang Ibu berikan pada saya hari ini ilmunya menjadi berkah. Amin. Oke, terima kasih Bu Yuli. Selamat siang. Selamat siang Bu Junia. Tetap semangat ya. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Bu Jun. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, maaf mengganggu waktunya Bapak. Saya ingin melakukan wawancara untuk memahami terkait pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Bapak sebagai Kepala SMP Negeri 1 Barontongko sudah 2 tahun lebih Pak ya, dan mengajar dari tahun 1990, berarti sekarang sekitar 30-an tahun sudah. Oke. Otomatis banyak sekali masalah-masalah yang Bapak temui selama ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, terima kasih Bu Jun. Saya mengucapkan selamat Ibu Jun sebagai calon guru penggerak, dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan nanti yang diajukan oleh Ibu Jun bisa saya jawab. Dalam di kepemimpinan saya selama mengelola pendidikan di SMP Negeri 1 Barontongko, memang sudah mengenal ada istilah dilema etika dan bujukan moral. Nah, jadi dilema etika yaitu adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memiliki antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan yang salah. Ya, jadi selama saya berada di SMP Negeri 1 Barontongko dan menjabat sebagai kepala sekolah, nah ini perlu ingin ya menilai dilema etika dan bujukan moral di lingkungan sekolah kita. Nah, sesuai pertanyaan Bu Junia tadi, yang ditanyakan mengenai mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, bahwa sejauh ini saya tidak melakukan identifikasi secara khusus, namun saya akan mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Nah, kesimpulan tersebut akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan baik dilema etika maupun bujukan moral. Nah, mengambil langkah melalui kolaborasi atau musyawarah. Selain itu, saya juga dalam pengambilan keputusan perlu pertimbangan yang didasarkan pada regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menghindari pelanggaran terhadap aturan. Selain itu, saya juga mempertimbangkan sisi kemanfaatan agar putusan yang diambil adalah keputusan yang benar dan tepat. Nah, kasus-kasus ini bisa diidentifikasi seperti yang pertama, biasanya mendata dengan fakta-fakta yang relevan. Kemudian yang kedua, memastikan siapa saja yang ada di dalam situasi ini. Yang ketiga, siapa yang terlibat dalam suatu permasalahan ketika harus bisa menilai dalam permasalahan ini. Nah, ini adalah identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral. Oke, berarti yang dapat saya tangkap tadi, Bapak tidak mengidentifikasi secara langsung, tapi nanti menyimpulkan, terus untuk menindaklanjuti lagi dan berkolaborasi dan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, Pak ya. Iya. Oke.
Nah, kira-kira ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut. Bagaimana menjalankan pengambilan keputusan, Pak? Ya, jadi untuk pengambilan keputusan, ini ada jika diperlukan pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu saya melakukan koordinasi atau musyawarah kepada pihak-pihak terkait, ya, seperti guru, orang tua, atau pihak lain, ya, seperti mungkin kepolisian dan sebagainya. Nah, langkah ini dilakukan tidak hanya untuk masalah yang serupa, akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah lain yang memang mendesak untuk segera diambil keputusan. Nah, saya akan selalu mengusahakan kepada jalan musyawarah mufakat. Apabila diperlukan, saya akan melibatkan komite sekolah, orang tua atau wali, ya, atau bercurhat kepada orang yang dipandang lebih kompeten. Oke. Dan ini untuk pengambilan keputusan dalam melakukan dilema etika maupun bujukan moral. Oke. Tadi berkoordinasi dulu atau bermusyawarah dengan guru, orang tua, kepala sekolah, dan melibatkan juga komite sekolah, Pak, ya. Iya. Oke. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya atau prosedurnya, yang pertama itu melalui musyawarah, ya, dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat di dalam situasi tersebut. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalah. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh berprinsip bahwa orang lain selalu suka atau sependapat dengan keputusan yang kita ambil, karena keputusan kita belum tentu benar. Kemudian yang keempat, selanjutnya apabila ada pihak lain yang tidak sependapat dengan kita tidak boleh membencinya. Nah, itu untuk langkah-langkah atau prosedurnya. Oke, yang pertama tadi musyawarah dengan orang lain atau musyawarah dengan orang yang terlibat, Pak, ya. Setelah itu mengumpulkan fakta yang relevan. Yang ketiga, mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang keempat, menerima pendapat yang disampaikan orang lain, atau menerima jika pendapat kita tidak didengarkan oleh orang lain, Pak, ya. Oke. Dan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini saya lakukan? Yang pertama, saya sebagai kepala sekolah memahami bahwa karakteristik setiap masalah berbeda-beda. Kadang juga orang yang terlibat dalam suatu dilema etika maupun rujukan moral berbeda. Hal ini tentu butuh penanganan atau pertimbangan yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Kemudian dalam pengambilan sebuah keputusan, terkadang kita bertemu dengan suatu hal yang tidak kita sukai. Nah, hal ini menjadi salah satu tantangan bagi kepala sekolah ketika kita tidak perlu terbawa oleh emosi. Sebab dengan emosi yang berlebihan akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk menghadapi dilema etika dan bujukan moral. Oke, yang Bapak anggap efektif, yang pertama dengan memahami karakteristik permasalahan dan karakteristik setiap orang, Pak, ya. Dan penanganannya juga berbeda. Oke, yang kelima, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya,
Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah ketika berhadapan dengan guru senior yang belum tentu sepaham. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu terbawa emosi, sebab dengan emosi yang berlebihan akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Jadi ada dua hal ini tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Oke, yang pertama ini guru senior Pak yang menjadi tantangan, ya. Terus yang kedua pengendalian emosi Pak ya. Emosi. Oke, yang keenam Pak, pada saat Bapak menyelesaikan masalah, apakah memiliki tata kala atau jadwal tertentu? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Iya. Untuk memiliki jadwal tertentu memang tidak ada, tapi penyelesaiannya ini didasarkan pada kompleksitas masalah. Nah, hal itu juga disesuaikan dengan siapa saja yang terlibat. Nah, saya sebagai kepala sekolah tidak memiliki prosedur khusus, akan tetapi saya lebih mengedepankan untuk kolaborasi atau untuk bermusyawarah. Oke. Untuk jadwal memang tidak ada Pak ya. Ada, ya. Jadi kalau ada masalah langsung diselesaikan segera. Terus tergantung pada kompleksitas masalah dan tidak ada prosedur yang ditekankan. Kolaborasi dengan siapa Pak? Ya, mungkin dengan guru-guru, boleh juga dengan komite. Oke, komite. Oke, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, jadi faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah saya sebagai kepala sekolah untuk menangani adanya kasus dilema etika maupun rujukan moral? Saya sebagai kepala sekolah tidak bekerja sendiri, bersama teman ataupun orang yang lebih kompeten atau orang yang berpengalaman terhadap topik masalah tersebut. Apabila menghadapi sebuah masalah, namun saya sebagai kepala sekolah tidak memiliki pandangan mengenai sosok yang mempermudah tersebut, saya akan memilih jalan musyawarah. Saya memiliki keyakinan bahwa semakin sering bertemu dengan masalah, maka pengalamannya akan semakin kaya dan tentunya keterampilan mengambil keputusan juga akan meningkat. Oke, ini bekerja, tetap yang ditekankan utama ya bekerja sama dengan orang lain Pak ya. Dan orang-orang yang berkompeten untuk diajak bermusyawarah. Dan semakin sering bertemu dengan masalah, semakin sering semakin apa Pak? Semakin kaya. Semakin kaya ya. Oke. Dan keterampilannya mengambil keputusan juga akan meningkat. Oke. Ini yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya. Pembelajaran dari pengalaman saya untuk menangani dilema etika, yang pertama bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkungan yang kecil maupun yang lingkup yang lebih luas. Yang kedua, dalam mengambil sebuah keputusan, baik sebelum proses pengambilan dan pasca pengambilan, kita harus sabar. Menurut saya sebagai kepala sekolah penting untuk senyum dalam setiap kondisi perasaan. Selain itu, dalam proses tersebut akan sangat membantu jika ada sebuah
kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan. Itu dua hal yang saya ambil dari pengalaman untuk menangani dilema etika. Oke, kalau saya boleh ambil kata kuncinya itu musyawarah dan sabar, Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Bapak telah memberikan banyak sekali penjelasan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Semoga saya dapat menerapkan sebagai pemimpin pembelajaran pada murid ataupun pada rekan sejawat Pak ya. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberikan keberkahan atas ilmu yang telah Bapak berikan. Selamat siang Pak. Terima kasih Bu Jun. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dalam CGP ini supaya cepat selesai dan bisa bermanfaat untuk setelah Ibu Junia nanti menjadi guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat siang.